ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم لوالدينا خصوصا لمؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Dan awal waktu asar daripada habis waktu zuhur, begitu habis waktu zuhur masuklah asar. Jadi enggak pakai break, otomatis dia akhir zuhur lewat langsung masuk asar. Yaitu dua kali. Pada yaitu lah. Padahal itu yaitu. Sampailah bayang-bayang sesuatu seumpamanya. Itu akhir waktu zuhur. Lebih dari itu dan lebih nyata ada dilihat lebihnya. Begitu bayang-bayang sama tinggi benda itu sama seumpama, tapi dikurangi bayang-bayang rembang nih. Bayang-bayang rembang tuh zilluz zawal, saat matahari berada di garis lintang utara selatan. Kalau matahari di sebelah selatan pas di garis khatul istiwa, garis istiwa, garis lurus lintang utara selatan. Kalau matahari berada di sebelah selatan, selatan mana? Sana ya? Selatan sana. Saya ingatnya gini, dinyanyiin aja. Timur Tenggara. Hah? Timur sana kan? Timur Tenggara Selatan. Nah, bersama. Gitu aja kalau susah ingatnya. Dinyanyiin aja. Itu SD dulu gitu. Timur Tenggara Selatan, Barat Daya. Barat laut, utara, timur laut. Maka laut itu sebelah sana semua. Ya Bu, ada laut sana Bu. Sana gunung Prestagi. Berarti selatan sana. Lintang utara selatan. Kalau matahari kita tegak di sebelah utara, berarti bayang-bayang rembang tuh di selatan. Kalau matahari di selatan kita, berarti kalau kita berdiri menghadap ke timur, berarti matahari sebelah kiri ya. Bayang-bayangnya sebelah kanan kita. Kalau matahari di sebelah kanan kita, berarti bayang-bayang rembang tuh di sebelah kiri. Pas di garis kepala lintang utara selatan. Kalau matahari pas di atas kepala, nggak ada bayang-bayang rembang, hanya di bawah kaki deh. Jadi kalau matahari di sebelah sana, bayang-bayangnya pas di garis lurus kemari bayangnya. Diukur. Waktu pagi bayang-bayang benda panjang apa pendek? Waktu pagi jam 8, jam 9. Pendek apa bayang-bayangnya, pendek apa panjang?
Hati lupa dia. Panjang apa pendek, Bu? Berarti jarang ngamatin ini. Panjang. Makin matahari bergerak ke garis tengah, makin pendek. Di saat itu paling pendek, nggak akan pendek lagi, itulah paling pendek. Karena setiap pergerakan matahari makin pendek itu garis. Kalau mau membuktikan ini, garis. Tiba-tiba bayang-bayang benda nggak tambah pendek, malah panjang. Pas itulah yang paling pendek. Berarti matahari pas berada di lintang utara selatan. Tiba-tiba bayang-bayangnya manjang. Manjangnya itu menunjukkan matahari sudah bergeser ke sebelah barat. Geser ke barat itulah yang disebut namanya gelincir ke sebelah barat. Itu awal waktu zuhur. Kapan habis zuhur? Kalau bayang-bayang benda ini setinggi benda, tapi dikecualikan bayang-bayang yang di lintang utara selatan itu. Umpama pas matahari di garis tengah betul, yang bayang-bayang benda itu paling pendek, nggak mau pendek lagi, paling panjangnya kalau ada gelincir. Waktu paling pendeknya itu di garis, diukur berapa senti? Adalah umpama 1 roll 30 senti. Oke. Bendanya berapa meter? 1 meter. Baru dikatakan bayang-bayang benda 1 meter ini setinggi benda, berarti harus 1 meter 30 senti. Karena 30 sentinya nggak dihitung. Karena itu 30 bayang-bayang saat matahari di garis tengah. Itu nggak dihitung itu. Itu namanya zilluz zawal, bayang-bayang rembang. Itu nggak dihitung. Jadi yang dihitung yang mana? Selain dari yang 30 cm bayang-bayang rembang. 30 cm ini nggak harga mati, ya Bu? Nggak harga mati. Bisa aja nanti bayang-bayang rembang yang 40 cm, bisa 50 cm, tergantung lah. Nah, makanya ini kan sekitar contoh yang saya bilang tadi 30 itu contoh, umpama 30 cm. Kalau ternyata lebih dari 30 cm, ya pokoknya itulah yang paling pendek. Berarti matahari pas berada di garis tengah. Nah, catat itu berapa sentinya. Oh, setengah meter. Tinggi benda 1 meter. Baru dikatakan bayang-bayang setinggi benda harus 1 meter 50 cm. Karena 50 cm-nya nggak masuk hitungan. Paham? Nah, udah. Ini mumpung lagi musim panas, tadi aja hujan. Boleh Bu tes besok. Besok kan hari libur kan? Betul. Hari merah. Masaknya kan bisa libur. Beli aja, makannya nggak libur. Libur ya. Masak. Mau apa? Ngetes ilmu yang tadi malam. Jadi ngetesnya dari mulai jam berapa? 11:30 aja. Ya dari pagi Bu tungguin itu. Nggak kerjaan. 11:30 tes. Berapa? Ikuti aja bayang-bayangnya. Garis. Makin pendek lagi, garis lagi. Misal pendek lagi, garis lagi. Sampai Ibu tengok inilah paling pendek. Nggak mau pendek lagi. Yang ada malah nanti manjang. Nah, kalau nanti manjangnya itu menunjukkan matahari sudah bergeser ke sebelah barat. Itulah awal zuhur. Yang paling pendek itulah berarti matahari pas di kepala kita, tapi di lintang utara selatan. Bisa di sebelah utara kita, bisa sebelah selatan kita. Nah, itu di garis diukur kalau yang paling pendek itu berapa senti dia. Umpama kalau 30 cm, 30 cm. Untuk menentukan akhir zuhur sekaligus awal asar. Karena akhir zuhur manakala bayang-bayang benda setinggi benda itulah akhir waktu zuhur. Lebih dari itu berarti awal waktu asar. Tapi ingat,
setinggi benda bayang-bayang itu kecuali, nah itu maka mesti kita tahu bayang-bayang yang waktu matahari di garis di tengah-tengah langit tuh, nah kita harus tahu berapa itu bayang-bayangnya itu, rembangnya itu. Kalau 30 tinggi benda 1 meter, baru dikatakan tinggi bayang-bayang seukuran benda apabila 1 meter 30. Ya 30-nya nggak dihitung karena itu bayang-bayang rembang. Udah ya? Paham Ibu? Nah, besok dites coba. Kalau bayang-bayang rembangnya pas matahari di garis tengah langit, lintang utara selatan 50, benda yang kita tegakkan 1 meter, ya harus 1 meter 50 cm baru dikatakan bayang-bayang setinggi benda. Karena bayang-bayang yang di waktu matahari di garis tengah langit musim lintang utara selatan itu nggak masuk hitungannya. Paham Ustadz Tamrin? Makin ke selatan berarti makin ke sana. Di Australia lah gitu. Berarti kan bayang-bayang rembang itu bisa tambah panjang kan? Iya, betul. Misalnya bayang-bayang benda itu malah setinggi benda itu waktu dia di garis lintang utara selatan itu. Ya, berarti nanti baru dikatakan habis waktu zuhur. Kalau bendanya 1 meter, ya 2 meter lah. 1 meter tinggi benda, 1 meter lagi itu bayang-bayang rembang lagi. Nah, tergantung. Udah ya Bu. Paham Bu? Paham ya. Jangan Ibu nanti besok mau ngetes tapi macam mana kata Maulid tuh nggak ngerti juga aku. Apa mau dites kalau nggak ngerti? Nah. Jadi kalau bayang-bayang rembangnya 30, tinggi benda 1 meter, berarti 1 meter 30 itulah akhir waktu zuhur. Begitu bertambah lagi bayang-bayangnya jadi 1 meter 35, nah kan nambah 5 cm ya, nah itu berarti masuk waktu asar. Sekarang kan nggak payah-payah, mana aja kalau sholat itu aja lah, ya udah boleh. Tapi itu tidak menepati yakin, itu menepati zon. Kalau mau yakin waktu sholat itu ya ini, karena yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi ini malam Isra Mi'raj dapat perintah wajib sholat 50 kali, dikurangi jadi 5. Dah sampailah Nabi. Subuh Nabi sudah di Mekah, tapi Nabi nggak sholat subuh. Padahal perintah sholat malam. Kayak mana itu Nabi nggak sholat subuh? Apalah jawabnya Ibu kalau ditanya orang? Kok Nabi nggak sembahyang subuh? Perintahnya malam. Harusnya subuh udah mulai. Kenapa zuhur Nabi belum mulai sembahyang? Berarti berdosalah Nabi nggak sembahyang subuh. Gitu. Nah, umpama ada yang bilang kayak gitu, apa jawab Ibu? Enggak lah. Ya. Kok enggak? Ya itu perintah sholat malam udah. Harusnya subuh udah dilaksanakan. Kenapa kok zuhur? Berarti kan lewat nih subuhnya. Ya kan berdosa. Enggak loh. Tapi kita enggak pandai ngutarakannya. Cara nolaknya enggak pandai. Terakhir ya. Ujungnya iya juga ya. Itu. Jadi jawabnya gini Bu, betul. Perintah wajib sholat dari 50 menjadi 5 dikurangi 45 itu malam Isra Nabi itu sudah dapat perintah. Lalu subuhnya kenapa? Oh, Allah kan belum jelaskan sama Nabi. Yang 5 itu kapan waktunya? Belum ada penjelasan. Cuman global aja 5 kali 1 malam. 5 kalinya di mana-mana waktunya Allah belum jelaskan. Kemudian caranya juga sholat yang 5 itu macam mana? Rakaatnya macam mana segala macam, bacaannya apa segala macam. Belum ada penjelasan dari Allah.
Allah cuman menyatakan 5 kali dari 50 jadi 5. Udah itu aja. Waktunya kapan, caranya gimana, belum ada penjelasan dari Allah. Maka bagaimana mungkin Nabi sembahyang subuh? Dari mana Nabi tahu yang 5 itu termasuk subuh? Penjelasan dari Allah belum ada. Makanya subuh Nabi tak sembahyang. Bukan karena malas Nabi, enggak. Belum ada penjelasan dari Allah. Yang 5 itu kapan waktunya? Ketika zuhur, datanglah malaikat Jibril atas perintah Allah mengajarkan yang 5 itu. Di hari pertama sembahyang Nabi sama Jibril di depan Ka'bah. Sembahyangnya awal waktu. Zuhurnya awal waktu, asarnya awal waktu. Pokoknya semualah 5 waktu itu awal waktu semua. Hari yang kedua berubah, dibikin Jibril. Sembahyang zuhurnya akhir waktu, asarnya akhir waktu, sampai ke subuhnya pun akhir waktu. Setelah itu malaikat Jibril bilang sama Nabi, ya Muhammad, waktu sholat antara 2 itulah. Kalau semalam kita awal waktu zuhur, ini akhir waktu zuhur. Berarti waktu zuhur itu antara yang semalam dengan yang sekarang. Asar pun begitu juga, maghrib pun begitu, sampai subuh pun begitu. Ini diajarkan Jibril untuk ngasih tahu sama Nabi waktu-waktu sholat. Karena Jibril ngajarkan sama Nabi atas perintah Allah di zuhur, ya otomatis lah subuh Nabi nggak sembahyang, orang belum tahu Nabi kapan waktunya. Inilah baru tahu. Baik. Jadi bukan Nabi ninggalin sholat ya. Nanti dikirain Nabi ninggalin sholat kayak kita aja, sama aja Nabi sama kita kan. Nabi pun nggak sembahyang juga kok, subuh ini nggak sembahyang, kok salah besar itu. Baik. Nah, awal waktu asar itu adalah habis waktu zuhur, yakni sampailah bayang-bayang sesuatu, seumpama sesuatu itu. Kalau kita umpamakan sesuatu itu benda, ya setinggi benda itu, tapi dikecualikan apa tadi? Bayang-bayang rembang. Dan lebih nyata adalah dilihat lebihnya. Nah, kalau mau lebih nyata lagi, lihat lebih dari seumpama tinggi benda itu, lebihkan lagi supaya nyata betul ini masuk apa? Asar, tidak ada waktu juga lagi. Stop dulu, jangan dulu. Ini akhir waktu zuhur, jangan dulu. Jangan dulu. Lewat sedikit bayang-bayangnya, berarti ini udah pasti asarnya. Gitu. Oke. Nyambung kan, Bu? Paham ya? Soalnya cuaca nggak mendukung ini. Enaknya bubuk ini. Baik. Tapi insya Allah ini kan perdana. Makan kari kambing kita nanti. Hilang lah. Saya dapat bocoran. Tapi entah betul tangga. Kadang bocorannya pun salah juga. Baik. Adalah dilihat lebihnya. Begitu lebih dia, itulah awal waktu asar. Daripada lebihnya itu, lebih dari setinggi benda itu bayang-bayang. Lebih dari setinggi benda itu bayang-bayangnya. Lebihnya itulah awal waktu asar. Kalau pas seukuran benda itu masih akhir waktu zuhur, belum masuk asar itu. Tapi begitu bertambah ya lebih, maka itulah awal waktu asar. Oke. Dan adalah baginya, nya itu siapa itu?
si asar adalah baginya si asar. Si asar ini punya beberapa waktu. Ada 4 waktu. Asar memiliki 4 waktu. Mana yang 4 itu? Pertama itu fadilah, waktu utama. Di mana waktu utama itu? Di awalnya. Di awal sholat. Maka ketika Nabi ditanya ayul a'mali afdal ya Rasulullah, amal ibadah apakah yang paling afdal ya Rasulullah? As-sholatu fi awali waktiha. Sholat pada awal waktu. Itulah ibadah yang paling afdal. Sholat awal waktu. Kita agak payah ini. Allahu Akbar. Lagi masak. Ibu matikan kompor, sholat dulu baru lanjut masak, atau tanggunglah teruskan aja lah masaknya. Jujur. Terusin. Apa berhentiin masaknya? Nah, kan payah kan? Payah, mencari yang terbaik itu payah. Sama kayak nyari istri yang terbaik sama nyari suami terbaik, enggak ada, payah. Almarhum guru kami Tuan Usman bin Tusin, dia bilang kalau mau cari perempuan yang terbaik macam mencari burung gagak warnanya putih. Burung gagak warnanya apa? Hitam, ada yang putih. Gagak tua lah itu. Nah, nggak ada. Makanya jawar nyerah. Dalam mualim nggak ada yang terbaik. Yang penting jangan jelek. Baik aja penjadilah. Nah, ntar lagi kita dapat undangan. Insyaallah jawar nanti hari Jumat akan menikah. Doakan Bu, mudah-mudahan mengucapkannya lancar. Jangan lagak juga kau jawar. Walaupun dah hafal, tiba-tiba pun udah dilatih-latih jawar kan? Tapi nggak pernah nanya mualim. Udah pilih aja. Mualim kayak mana kalimatnya? Berarti udah mapan lah itu. Tengok besok banyak Rudi ya. Di sebelahnya Pak Rudi dipegang Mbak, jangan enggak grogi. Baik. Jadi mencari yang afdol itu sulit. Tapi memang kalau dapat, wah besar keutamaannya. Nah inilah dia, sholat di awal waktu. Yaitu dari mulai awal waktu hingga tengah 2 kali bayang-bayangnya itu, sehingga bayang-bayang benda 2 kali lipat dari tinggi benda. Balik macam tadi juga, kecuali bayang-bayang rembang. Paham tadi bayang-bayang rembang setinggi 30 cm, bendanya 100 cm, berarti 1 meter. Waktu fadilah habisnya kapan? Sampai bayang-bayangnya benda itu 230 cm. Kok 200? Ya, 2 kali lipat dari tinggi benda. Kalau bendanya 100, berarti bayang-bayangnya 200. Tapi dikecualikan bayang rembang nggak masuk. Berapa bayang rembangnya? 30, berarti 230. Nah itulah akhir waktu fadilah. Udah lewat itu nggak dapat waktu fadilah lagi. Oh berarti waktu fadilah lama juga ya. Oh iya lama. Masih dapat waktu fadilah, masih agak panjang itu. Baik. Dan yang kedua, waktu ikhtiar, waktu pilihan. Nah, dikasih hak kita untuk memilih. Berarti masih waktu bagus juga lah ini, walaupun tak sebagus waktu fadilah, tapi masih bagus lah ini. Ya, namanya waktu pilihan.
daripada tengah dua, maksudnya bayang-bayang benda 2 kali lipat dari tinggi benda, itu kan tadi akhir waktu fadilah. Itu awal waktu ikhtiar. Nah, dari situlah mulai waktu ikhtiar itu. Sampai mana? Sampai 2 kali bayang-bayang sesuatu. Oh, ya, dan bayang sesuatu. Dan ya, waktu ikhtiar daripada tengah 2 hingga sampai 2 kali bayang-bayang sesuatu. Rancu ini bahasanya. Itulah awal waktu asar. Dan adalah bagi asar 4 waktu fadilah, yaitu awalnya, yaitu hingga tengah 2 kali bayang-bayangnya itu. Hingga tengah 2 kali bayangnya itu. Dan waktu ikhtiar daripada tengah 2 kali bayang itu hingga sampai 2 kali bayang-bayang sesuatu. Oh, 1,5 itu ya. Ini ada yang kurang berarti kalimatnya. Dari mulai awal waktu hingga 1,5 daripada bayang-bayang itu. Dan waktu ikhtiar daripada 1,5 tinggi bayang-bayang itu hingga sampai 2 kali bayang-bayang sesuatu. Sampai 2 kali. Kalau tadi 1,5 itu akhir waktu fadilah. Nah, setelah akhir waktu fadilah masuk waktu ikhtiar. Sampai kapan waktu ikhtiar? Sampai 2 kali tinggi benda. Tapi tetap kecuali bayang-bayang rembang. Dan yang ketiga waktu jawas. Waktu yang masih boleh kita sholat di situ, nggak berdosa. Dan tidak karohiyah, nggak sampai makruh, boleh kita sholat di waktu itu dan hukumnya tidak makruh. Yaitu daripadanya dari bayang-bayang setinggi 2 kali benda hingga sampai kira-kira kuning-kuning matahari. Mau dekat tenggelam. Mau dekat maghrib. Sebelum matahari kuning-kuning itu masih waktu jawas. Tapi begitu masuk kuning-kuning matahari, bayang-bayangnya matahari itu jadi kuning-kuning di langit ya, maka ketika itu habislah waktu jawas. Yang tidak makruh. Kalau sudah kuning-kuning matahari, waktu jawas juga masih boleh kita sholat di waktu itu. Tapi hukumnya makruh karena sudah mepet, sudah mendekati waktu maghrib. Makruh. Kuning-kuning itu biasanya jam berapa? 5:30. Jam 6 ya? Jam 6. Udah mau dekat maghrib lah kuning-kuning. Bayanglah kita di situ. Boleh, sah, nggak berdosa, tapi hukumnya makruh. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salat asar. Setelah salam baru istighfar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk maghrib. Makanya mepet kali itu kan. Udah kuning-kuning lah itu matahari waktu sembahyang asarnya. Itu nggak berdosa, cuman makruh. Makna makruh itu tidak berdosa, cuman Allah benci, Allah nggak suka, tapi nggak sampai didosai. Itulah makna makruh itu. Kalau sampai belum salam udah muncul azan maghrib, berdosa, itu waktu haram. Dosa.
fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Assalamualaikum, sudah masuk maghrib, berdosa dia. Berdosa. Yang berdosa salamnya? Enggak, salamnya memang wajib, itu rukun sembahyang. Yang ya. Daerah sini banyak masjid di Malim. Waktu kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di sini udah azan. Masjid yang lain belum azan, Malim. Iya, ukurannya waktu sholat. Kalau azan itu bisa berlebih berkurang. Boleh jadi di sini agak lambat karena yang tukang azan agak lambat datangnya. Jadi ya ada yang kecepatan belum masuk. Ya ukurannya jadwal waktu sholat itu. Kalau sekarang kan sudah ada. Kalau mudahnya ya. Sekitar sini Iya, tetap nggak sama. Iya, itu memang begitulah karena orang datang ke masjidnya pun kadang-kadang apa? Macam-macam kami lah mendengar ada masjid yang besar itu. Iya. Ikuti orang dulu. Nah, kadang-kadang kan gini, ada yang kecepatan 2 menit lagi udah jalan di sana. Nah, kemudian mungkin jamnya juga pun nggak sama persis, bisa beda-beda antara 2 menit, 3 menit, gitu. Nah, jadi yang jadi ukuran itu tadi, makanya yang jadi ukuran tenggelam matahari habis waktu asar masuk maghrib. Apabila waktu kita, oke lah kita nggak tahu, tapi Allah kan maha tahu. Ini udah mepet-mepet kita semua yang ini. Tiba-tiba dalam ilmunya Allah, sebetulnya waktu baca tahiyat itu udah maghrib itu. Cuman belum ada dengar azan. Umpama gitu kan. Jadi waktu salam kita sudah masuk ke maghrib. Ya berdosa. Walaupun kita nggak tahu. Oh, itu sebaiknya ambil waktu yang afdal aja lah, Malim. Oh iyalah pastinya. Jangan di ujung-ujung. Cuman itulah kadang-kadang kalau ke Tuhan maunya ujung-ujung. Tapi kalau untuk ke makhluk maunya di awal-awal. Kadang-kadang faktor macet melintasi. Oh ya kecuali lah. Kan sih. Iya. Kadang-kadang nggak disangka, apalagi Bunda Setia ini kan udah ngeri kadang-kadang juga TS itu aja. Kepadatannya. Mau setengah jam. Iya. Sampai pada jaraknya cuma Iya. setengah kilo kan. Kalau kayak begitu ini pulang kerja maksudnya. Untuk pulang kerja. Oke. Kalau kita tahu kondisinya begitu, ya udah kita bawa pakaian ganti. Nanti sebelum sampai ke rumah singgah dulu masjid. Kira-kira jam berapa pulang? Jam 5. Nah, cari dulu masjid, sholat kita dulu. Kenapa? Takut nanti kejebak macet, maulah asarnya mepet nabrak ke maghrib. Nah, gitulah. Ada usaha. Nah, jangan nanti nggak ada usaha, udahlah. Tiba-tiba sampai rumah udah azan. Karena macet tadi. Ya kayak mana ya belum sembahyang ini. Cuman namanya macet. Ditanya istri, belum sembahyang asar ya? Belum. Iya, udah maghrib belum asar. Namanya macet. Dia melotot pula bilang istri. Ya diusahakan lah kayak mana bisa di masjid cari singgah dulu. Jangan ditabrak aja. Nah, pakainya kotor, bawa ganti. Jadi kadang kita cepat kali nyari alasan ngeles. Dan masih bisa diusahakan. Usahakan tuh. Bahkan seumpama naik mobil kejebak macet, ini kalau sampai rumah maulah maghrib ini asar nggak dapat nih kayak mana, mau singgah ke masjid pun nggak mungkin, parkir di tengah jalan macet awak turun cari masjid, marah orang nanti. Begitu longgar mobil awak di tengah-tengah aja berhenti, marah loh orang. Nggak jalan-jalan. Nggak bisa nih. Jadi gimana nih? Masya Allah. Kalau ku paksakan sembahyang di rumah lewat waktu. Jadi kalau kayak itu situasinya macam mana? Apa boleh buat? Turun nggak bisa, lanjut lewat waktu. Ya udah. Sembahyang sekedar menghormati waktu di dalam mobil. Ini ngarah kemari, kiblatnya sana. Cuman awak mau muter-muter, nggak bisa diputer-puter tempat duduk mobil kan? Udah darurat.
Nah, sembayanglah macam mana bisa. Ada aqua wudu, nggak ada tayamum, nggak ada bayang, nggak usah pakai wudu, nggak usah pakai tayamum. Intinya sembayang sekadar menghormati waktu sebisanya, kayak mana yang bisa. Habis itu nanti sampai di rumah kan maghrib, diulangi balik asarnya, diqodho. Tapi yang tadi, ya tetap diqodho. Tadi sekedar untuk menghormati waktu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberatkan kecuali sebatas yang mampu. Artinya yang dimaafkan Allah yang nggak mampu. Yang mampu tetap wajib dilakukan. Yang nggak mampu kan sembahyang sempurna. Tapi kalau sembahyang sekedarnya di mobil bisa nggak? Bisa. Ya wajib sekedarnya itu. Tata cara pelaksanaannya mulai. Oh ini mobil nih. Berdiri nyendul. Mesti duduk kan? Ya. Allahu Akbar. Dalam hati sengaja aku sholat fardu asar karena Allah. Baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surah kayak biasalah. Ruku Allahu Akbar. Ini kalau lagi memang berhenti, lagi nggak jalan nih kan, bisa lawak nengok ke bawah. Kalau jalan semut, nah ya nunduk matanya gini. Oh, enggak nanti nabrak depan kan. Ini nyetir cerita mulai. Ya? Buat mobil, nyetir. Iya. Bukan zikir, sholat. Nah, nengok ke depan. Maju sikit. Nah gitu kalau macet panjang kan. Gini mata. Jadi kalau total berhenti, nengok ke bawah. Sami'allahu liman hamidah. Tegak lagi. Badannya aja. Nggak bisa berdiri. Orang kita tempat duduk kan. Kaki bekerja ya kan? Nah, kaki bekerja sama setir lah kalau perlu kan. Habis itu sujudnya lebih rendah dari ruku tadi, tunduknya. Allahu Akbar kemari. Kalau memang lagi maju-maju dikit, ya ginilah, apa boleh buat. Nanti nabrak orang kan. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajibun. Begitulah seterusnya sampai tahiyat akhir. Itu yang bisa. Nanti sampai di rumah ternyata memang betul lewatlah ke maghrib, asarnya diqodho. Yang tadi belum menggugurkan kewajiban, sekedar melaksanakan sebatas yang bisa supaya jangan berdosa. Nah, nanti diulangi balik, menghormati waktu istilahnya. Sudah terhindar dari fawailul. Insya Allah enggak, karena kita sudah melakukan sebatas yang mampu. Yang fawailul musallin itu justru cemana lah mau sembahyang pun kayak mana sembahyang kayak gini. Udahlah nanti aja lah. Sampailah di rumah maghrib, bayang memang diqodho. Itu fawailul musallin. Karena memang ada yang bisa kita lakukan walaupun tak sempurna tapi nggak dilakukan. Dilewatkan melakukannya. Itu fawailul musallin. Baik. Sekarang mobil udah metik, ini lagi. Metik. Ya. Agak manual, agak payah manual. Agak payah manual ya. Kalau gitu saya ditukar juga lah itu ya. Pak Rudi tukar metik. Tapi jarang-jarang ya kita kan. Ada lagi nanti namanya waktu darurat. Ini kurang ini. Cuman 4 kan waktu asar. Ada lagi nanti waktu darurat. Tambah yang kelima ya. Ini kan 4 tadi. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawas tidak makruh, waktu jawas tapi makruh. Tambah lagi yang kelima, waktu darurat. Semana waktu darurat itu seorang ada yang menghalangi dia untuk boleh sholat. Apa contohnya? Haid atau nifas. Waktu awal asar ditengok masih ada. Tengah-tengah asar masih ada. Tiba-tiba deket mau maghrib, 5 menit lagi mau azan maghrib, bersih dia. Masih ada waktu nggak asar tuh? Masih 5 menit. Berarti masih ada. Wajib nggak sholat asar itu? Wajib.
mungkin nggak bisa dikerjakan di asar dengan tempo waktu 5 menit mandi wajib plus sholat asar 4 rakaat. Nggak mungkin ya Bu. Maka wajib diqodho ini asar ke maghrib. Qodho. Maka 5 menit menjelang maghrib di asar itu namanya waktu darurat. Waktu darurat. Kenapa dibilang darurat? Sempit kali. Nggak mungkin asar dikerjakan di waktunya yang cuma 5 menit itu. Nggak mungkin. Nah, maka karena nggak mungkin disebut darurat, maka diqodholah asar ini di waktu maghrib. Jadi 5 menit di ujung asar itu nggak memungkinkan untuk bisa kita kerjakan asar di waktunya, itu disebut waktu darurat. Makanya kewajiban dilakukan di qodho di waktu maghrib. Ada lagi nanti namanya waktu idrok. Ada berapa? 6. Waktu idrok. Apa itu waktu idrok? Masuk asar. Jam berapa jam? 4 kurang 5 ya. Nanti ajalah main asarnya sekalian mandi. Cepat kali mandi nanti berkeringat lagi. Apalagi ini gerah nih musim panas. Nanti ajalah jam-jam 5 baru mandi, sholat asar. Kan udah agak redup matahari, seger mandinya. Sekalian sholat asarnya di jam-jam 5 aja lah gitu rencananya. Padahal sudah masuk asar dari jam 4 kurang 5. Nggak sholat ya. Padahal sudah mendapatkan waktu asar apa enggak? Sudah. Tapi nanti ajalah jam-jam 5 ajalah sekalian mandi sore. Jadi pun badannya nggak beringat lagi, seger. Tahu-tahu jam 5 mau sholat, mandi, tengok, ya merah. Datang haid. Boleh sembahyang? Nggak boleh. Datang haid. Jadi kayak mana ini? Padahal umpamalah dia sembahyang 1 jam dari jam 4 kurang 5 sampai jam 5 sebelum datang haid, bisa nggak sembahyang di situ? Bisa. Cuman karena nggak dibikinnya, nunggu jam 5 lah nanti ternyata datang haid, tentu tak terbikin. Wajib diqodho sholat asar. Kapan ngodhonya? Ya nantilah udah habis haid, mandi wajib diqodho. Jangan lupa nih ngodho asar ini. Kalau nggak diqodho asarnya berdosa dia. Yang sudah mendapatkan asar tapi nggak dikerjakan, ketika mau ngerjakan datang haid, ini disebut namanya waktu idrok. Udah dapat, bisa kalau mau, tapi ditundanya tiba-tiba datang haid, ya nggak bisa lah sembahyang, diqodho ini. Ini namanya waktu idrok. Dah bukan cuman haid aja, nifas ya sama, atau yang lain-lainnya, seperti misalnya gila. Orang gila kan nggak wajib sholat, tahu-tahu yang sehat, yang sehat masuk waktu, nantilah dulu, tiba-tiba na'udzubillah min dzalik, pas rencana dia jam 5 mau sholat, jatuh koma. Ini nggak datang Pak Iwan ya? Tadi nih bangnya mau kesini ya. Macam Pak Iwan ya, belakang Gang Sayang namanya. Iya Pak Iwan. Oh iya. Jadi adik iparnya katanya kalau nggak salah kamar mandi jatuh, terus koma, baru rumah sakit.
Tengok pembuluh darah di otaknya sudah pecah. Dapat kabar lagi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke lah, ini nggak sampai meninggal tapi koma. Alhamdulillah 3 hari 3 malam koma. Itu sadar, nggak sampai pecah pembuluhnya, tapi koma dia. Awal asar kalau dia mau sembahyang bisa sebelum koma. Jam 5 koma, dan bisa sembahyang. Nanti sembuh dia 3 hari kemudian, wajib diqodho itu asar. Maghrib nggak wajib diqodho karena nggak mukallaf dia. Anda udah koma dia di maghrib kan, sampai umpamanya lah hari yang ketiga setelah subuh lewat lah jam-jam 10 sadar dia siuman, alhamdulillah. Maka dari maghrib sampai ke subuh yang hari ketiga nggak berdosa dan dia nggak wajib mengqodho karena ketika itu tidak dihukumkan mukallaf karena orang koma itu di posisi yang tidak dibebani hukum. Tapi asar yang sudah masuk 1 jam itu nggak dibikinnya sembahyang di situ, ini wajib diqodho. Jangan diqodho, kalau nggak qodho berdosa dia. Nah, itu waktu idrok. Karena waktu idrok ini kan dia menunda-nunda itu namanya. Itu dengan menunda waktu itu masuk datanglah maninya tadi, menghalangnya tadi. Itu nggak termasuk berdosa itu? Enggak, karena masih dalam waktu. Nggak ada azam gitu di rumah. Kalau azam pasti begitu datang masuk waktu dia bercita-cita nanti ajalah jam 5. Nah, karena ada cita-citanya. Bukan masuk waktu adalah nggak sembahyang lakulah pray dulu. Kalau itu dosa lah. Pastinya udah ada niat masuk waktu sholat, ada rencana. Nanti ajalah jam-jam 5 ajalah sekalian mandi. Ya kan berarti sudah ada azam mau sholat tapi jam 5. Tahu begitu mau sholat datang haid. Tahu begitu mau sholat terus jatuh koma. Kan dia nggak tahu kalau bakalan itu terjadi. Nah, makanya tak berdosa dia nggak sembahyang asar yang sudah berlalu waktu 1 jam itu, nggak berdosa. Tapi kalau dia bisa tahu nanti bakal datang haid nih 1 jam lagi, tapi nggak apa-apa lah, biarin aja lah, malah concong nggak sembahyang aku. Nah kalau itu berdosa lah. Tapi apa bisa tahu pasti, Bu? Kapan Ibu, jam berapa persisnya nanti mau datang haid? Bisa? Saya nggak pernah haid, nggak tahu saya, maka saya tanya sama Ibu. Bisa, Bu? Aku ini kurasa 1 jam lagi datang haid. Kalau kurasa, rasa-rasa bisa. Tapi pasti nanti nih jam 5 datang haid. Bisa? Nggak bisa. Makanya nggak tahu dia kalau bakal datang haid. Maka nggak bisa kita bilang dia dianggap sengaja ninggalin sholat, maka nggak berdosa dia. Cuma tetap wajib diqodho. Kalau nggak diqodho berdosa. Nah itu aja. Jadi Malim, kita ada azam dari masuk jam 4 niat jam 5. Tahu jam 5 itu Israel yang datang Malim. Yang sebelumnya ini dihitung dosa apa nggak Malim? Oh iya. Iya. Kalau dia tidak memprediksi bakal datang, ya kan sudah ada niat mau sholat. Sholat di awal waktu itu kan nggak wajib. Nah, sholat di awal itu nggak wajib. Karena sholat di awal waktu itu nggak wajib, maka umpama dia tunda niatnya, tapi masih di dalam waktu, tiba-tiba belum sempat mengerjakannya, mati. Apakah dianggap dia nggak sembahyang, ninggalin sembahyang? Nggak juga. Cuman kalau ditanya yang sebaiknya macam mana, ya yang sebaiknya sholat lah. Umur tak tahu-tahu, datang malaikat maut nanti berarti kita di posisi mati belum sholat. Yang terbaik tentu mati sholat udah dikerjakan. Nah, itu yang terbaik. Baik. Yang nggak boleh itu gini. Dari sore ditengok, nggak berhenti darah haidnya. Sampai mau maghrib pun nggak berhenti juga. Sampai isya ditengok, belum juga.
Tahu-tahu udah nanar, udah ngantuk berat 11:30. Sesak kencing, ditengok bersih. Oh, udah ngantuk berat. Wajib nggak sembahyang isya? 11:30 tuh. Udah ngantuk loh, Bu. Wajib nggak? Bisa sembahyang nggak pakai mandi wajib? Tayamum aja lah, tayamum. Bisa? Hah? Mesti mandi wajib. Harus mandi wajib. Hujan kayak gini pula dinginnya tadi. Alah ya Allah. Terakhir gini dia. Udahlah, gak usah sembahyang dulu aja lah. Besok aja lah sekalian sama subuh. Itu dirapel lah. Tahu-tahu nggak sampai subuh mati. Itu kena. Kenapa? Karena memang udah direncanakan dia nggak sembahyang. Udahlah, nanti aja lah. Sekalian subuh aja lah. Berarti kan sengaja niat nggak mau sembahyang, mati. Itu kena bal-bal itu. Iya. Bu, kira-kira kalau kena ke ibu, bangun nggak tuh Bu sembahyang? Dingin loh Bu, hujan gini. Kira-kira bangun nggak sembahyang mandi wajib? Gimana Tik? Nggak tahu lah mualim. Nggak pernah kejadian. Umpama kejadian lah umpama. Tengok imannya lah ya. Kalau imannya nggak kuat, bubuk. Kalau imannya kuat, bangun. Mandi wajib, sholat. Jangan percayakan sama kita umurnya masih panjang lagi. Jangan. Malam tuh mati berarti mati diniatkan memang ninggalin sholat. Itu yang kena. Na'udzubillah. Seginilah dulu kajian kita. Iya. Jadi kalau orang masuk ruang ICU dan kemudian selama dia koma nggak bisa apa-apa, dan kemudian masuk waktu sholat setelah dia sadar, itu sholat itu wajib di ruang ICU. Ya, wajib. Intinya selama akalnya masih berfungsi. Tadi nggak berfungsi karena koma, sekarang udah mau sadar, berarti sudah berfungsi, sholat wajib. Cemana sembayangnya? Cemana bisanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi tetap wajib dia sembahyang. Umpama nggak bisa wudhu, nggak usah wudhu. Nggak bisa tayamum, nggak usah tayamum. Nggak bisa ngadep kiblat, nggak usah ngadep kiblat. Pokoknya macam mana bisanya. Posisi lemas kena impus, nganggukkan kepala pun tak sanggup. Ya udah, sembayangnya begini. Dalam hati aja kalau memang baca pun dah nggak sanggup baca karena posisinya sangat lemah. Nggak bisa. Cuman bisanya qomat kamit mulutnya. Qomat kamit aja. Mengeluarkan bunyi suara nggak bisa, nggak usah keluar suaranya. Tapi pakaian kan nggak jelas kotor. Situasinya memang begitu. Sekedar menghormati waktu. Nanti udah sembuh dalam kondisi normal, diulangi balik sembahyang, dikodok. Jadi walaupun udah ketahuan bernajis nih, Tetap sembahyang. tetap. Iya. Cemana pula lah orang yang kena stroke udah parah, dipempesin aja nya dia. Lah kalau nunggu dia bersih dari najis ini, nggak sembahyang lah dia sampai mati. Ya udahlah. Kita pun repot ya. Ngurusinya asal mau sembahyang, siram-siram, pakai pempes lagi. Oh repot. Kita pun repot apalagi dia. Ditengok aja dari luar. Itulah. Udah sembahyang lah macam mana bisanya. Walaupun penuh najis. Allah Maha tahu itu. Bukan aku menyengaja begini. Ini memang ujian dari Allah. Yang datang membikin aku begini pun ujiannya dari Allah. Allah Maha tahu. Aku mau yang terbaik, tapi ternyata keadaan menghendaki aku harus seperti ini. Apa boleh buat dah. Yang penting dalam hati tetap istiqomah, mau ingin menjalankan sholat. Itu yang penting. Jadi kita tidak jadikan penyakit itu alasan untuk tidak sholat. Itu yang penting. Tapi biasanya itulah iman di situ.
Wah, kadang berkecamuk iman itu. Ada lagi dapat informasi yang salah pula. Bapak sholat kayak gini. Iya. Mana bapak sholat? Bapak aja benajis. Mana sah tuh sembahyangnya? Betul. Nggak sah dalam kondisi dia sehat. Ini kan dalam kondisi dia udah segitulah parahnya udah. Cuman kalau ukurannya harus suci, nggak sembahyang lah dia nanti. Terakhir bapak ini karena dapat informasi dari kawan yang salah, tadinya masih mau sholat, tak mau dia sholat. Bapak kok nggak sholat? Kata bapak itu nggak sah sembahyang aku. Jalan untuk apa aku sembahyang kalau nggak sah? Oh, tambah dalam lah dosanya. Wah sembahyang, mana bisanya lah. Umpama sampai mati, kayak gitulah sembahyang dia. Ya udah, memang itu. Tapi rencana dia, ya Allah, kalau sembuh aku mau ku ganti nih ya Allah. Ini sekedar menghormati waktu aja. Ini yang bisa ku bikin ya Allah, sebatas inilah. Netes air matanya dalam hatinya, ya Allah sembuhkan aku agar aku bisa ibadah kepadamu dengan sempurna ya Allah. Doanya gitu. Ternyata nggak dibikin Tuhan sembuh, malah mati. Ya udah menjalankan semampu dia. Insya Allah tidak dibebani pertanyaan-pertanyaan nanti. Yang intinya sama Tuhan negosiasinya paling enak. Yang penting Bu, tidak ada dusta di antara. Aja yang penting sama Tuhan. Asal tidak ada dusta di situ, memang segitulah mampunya. Begitu kita bikin aman. Allah Maha tahu sebatas mampu mana kita. Kalau kita bohong sama Tuhan, Allah tahu. Baiklah segini. Jadi kalau kita yang sekarang udah tahu gini Malim, kan dulu kita sakit-sakit gitu juga. Udah saatnya lah menggoda terus ini Malim. Oh iyalah. Dulu waktu sakit nggak sembahyang gitu maksudnya. Waktu Belum. Pertama-tama apa itu kan? Iya. Mulai balik gitu kan? Iya, belum ngerti lah. Ngerti. Pikir kita kalau sakit nggak sembahyang nggak apa-apa lah kan gitu. Kena air aja udah dingin gini kok. Udahlah nggak apa-apa lah. Tapi udah didosai juga gitu. Iya, dosa asal mau kalah udah dosa. Soal kita nggak tahu, itu kesalahan kita. Kenapa kok nggak belajar waktu itu? Jadi sekarang udah sadar, udah ada ilmu, udah digantilah. Maka lebih bagus daripada ibu sembahyang sunat banyak-banyak, lebih bagus mengganti banyak-banyak. Sembahyang sunat itu kayak hadiah, mengganti itu kewajiban, bayar utang. Layak kita ngasih hadiah, sementara utang awak banyak. Datanglah ibu, baru pulang dari Malaysia nih. Ibu bawa susu Milu satu kaleng. Mau dikasih nih hadiah ke siapa? Ke orang yang ngutangi kita 10 juta. Enggak, awak bayar sudah 5 tahun. Tiba-tiba kita datang pulang dari Malaysia. Bu, ini ada oleh-oleh, aku baru pulang dari Malaysia. Susu Bu minum. Tapi utangku belum ku bayar. Alah udahlah, tak usah kau pikirkan hadiah sama aku. Utang kau aja kau pikirkan, cepat bayar. Nah, bayar utang wajib. Ngasih hadiah tidak wajib. Jadi udah diperbanyak aja mengganti. Daripada sholat sunat banyak. Inilah kadang-kadang ibu-ibu puasa mengkodo males, padahal kodoannya banyak. Malah sholat tasbih Masjid Agung rajin. Masjid Agung pakai odong-odong, pakai bayar lagi. Mau dia ke sana, orang aja semangat. Ibu-ibu 6:30 kumpul ya. Di sini 6:30 udah putih-putih semua ibu-ibu. Kalian cuci mata cuma lihat. Oh gitu. Ini sholat tasbih kalau dibikin sholat mengkodo ada berapa kodoan itu. Tapi setiap waktu satu di rumah ya, pokoknya zuhur ada satu dikerjakan gitu. Nggak mesti. Kalau kodoan kita banyak, sebanyak-banyaknya semampu kita. Dengan waktu yang sama. Dengan waktu yang sama. Umpama zuhur mau aku bikin 10 zuhur, boleh. Malam kan, saya pernah juga Jakarta juga. Ada yang berpendapat begini Malam. Kita sama Allah itu nggak bisa hitung-hitungan. Kalau kita menghitung, kita tidak akan bisa.
Tidak akan mampu kita itu berhitung-hitung dengan Allah itu. Berhitung-hitung. Jadi artinya kalau kita punya dosa, punya kelalaian, nyerah saja sama Allah, tobat nasuha. Kalau Allah mau ampuni, selesai diampuni. Kalau Allah mau ampuni, selesai. Harus dibayar suratnya yang tinggal. Itu yang muzakarahnya seperti itu. Sehingga saya terus terang saya bilang bimbang. Karena nggak ada kepastian juga sama saya. Haruskah saya kodok ataukah saya pakai yang ini? Begini. Ya, itu penjelasannya lama. Iya. Ninggalkan sholat itu kesalahan apa enggak? Dosa apa enggak? Dosa. Oke. Cukupkah kita yang berdosa sekedar berharap kepada Allah dapat ampunannya tanpa kita berbuat apa-apa? Justru kalau dia betul berharap dosanya diampuni, lakukan sesuatu menunjukkan pengakuan salahnya. Aku udah salah, aku dulu nggak sembahyang, maka aku bikinlah sekarang sembahyang yang tinggal itu sebagai menunjukkan rasa bersalahku kepada Allah, sekaligus harapku semoga yang ku bikin ini menjadi jalan sebab Allah berkenan mengampunkannya. Daripada cuma kita ngarap doang, udahlah sama Allah kok ngitung-ngitungan, udahlah Allah kan maha pengampun, ya pun kan itu ngapain lagi kodo-kodo. Kita nggak berbuat apa-apa, tunjukkan sikap. Dia maling, silaplah ngambil punya orang, belakangan menyesal, lantas datang ke orang yang diambil barangnya. Pak, Bapak 3 hari yang lalu kehilangan kereta, Pak. Iya. Aku minta maaf ya, Pak ya. Yang ngambil kereta Bapak itu aku. Sekarang keretanya masih di rumah, Pak. Tapi aku berat ngasihkannya balik sama Bapak. Gimana itu? Cocok kayak gitu? Kan enggak? Datang dibawanya keretanya. Ini Pak lah, aku serahkan balik kereta. Tapi tetap Pak, walaupun ku balikkan, aku salah sudah ngambil. Oleh karena itu Pak, maafkan aku ya Pak. Itu baru pas. Jangan bawa ke jalur hukum ya Pak. Aku silap yang lalu Pak. Maaf Pak, 1000 maaf. Gitu baru. Itu saya apakan juga Malim. Cuma dia bilang tidak bisa itu, Allah sama manusia itu beda. Ini ya kalau Allah sama dengan manusia bukan Allah. Tapi kan artinya begini, kita mengukur Allah tuh selangkan manusia aja begitu, apalagi Allah. Selang sama manusia pun kita berbuat sebaik mungkin untuk menunjukkan rasa bersalah. Masa sama Allah seenteng itu kita ngaku bersalah tanpa kita berbuat? Di mana loyalitas kita sama Tuhan? Masa cuma ngaku salah sementara kita nggak berbuat apa-apa? Jangan karena malas mengkodok lantas cari alasan-alasan begitu. Ada lagi orang yang berpaham begini, kalau sholat tuh dikodo enak kali lah, sembarangan orang ninggalin sholat, nanti dikodo bisa. Kita bilang sama dia, ninggalin sholat itu menurut dia dosa apa enggak? Dosa. Menurut kita dosa apa enggak? Dosa. Orang yang berdosa itu wajib tobat apa enggak? Wajib. Tobatnya gimana? Pertama menyesali, mengakui ninggalkan sholat itu suatu kesalahan, sehingga kita ngerasa bahwa kita berdosa. Kemudian berjanji sama Allah tidak akan mengulangi lagi ninggalkan sholat. Selesai. Kata orang tua udah cukup. Udah gitu aja, nggak usah dikodo. Kata kita nggak cukup itu. Di samping itu juga wajib dikodo, menunjukkan kita benar merasa bersalah. Adek, kalau begitu mana yang enak? Yang bilang nggak kodo atau yang bilang kodo? Yang enak yang mana? Yang bilang nggak kodo yang enak.
cukup menyesal, minta ampun, udah pasrah sama Allah. Udah. mengulangi lagi. Ya. Tidak mengulangi lagi. Iya tadi berjanji. Iya. Ah. Tidak mengulangi lagi. Betul. Meninggalkan, artinya bertobat lah. Iya, makanya tadi kan bertekad dalam hati untuk tidak diulangi lagi. Sifat tobat nasuha ada 4. Iya. Itu makanya tadi pertama ngaku salah, ngaku berdosa. Dan kemudian ke depannya berjanji sama Allah dengan sepenuh hati bahwa dalam hatinya tidak ada lagi keinginan untuk meninggalkan sholat lagi. Itu yang penting. Nah, baru yang tadi kata orang tuh udah cukup itu aja, nggak usah dikodok-kodok. Kita bilang nggak cukup. Maka mengkodok sholat ini hukumnya wajib 4 mazhab ini loh. Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Yang bilang nggak wajib tuh Muhammadiyah. Muhammadiyah kan nggak pakai mazhab dia. Kalau siapa yang Zaitun? Mazhabnya malah Soekarno. Zaitun, Siapa itu? Zaitun. Iya, siapa syekhnya itu? Dia bilang mazhabnya Soekarno. Dia bilang mazhab Soekarno. Nah, kalau 4 mazhab ini sependapat yang tinggal sholat dulu wajib diqadha. Berapa itu? Di luar mazhabnya 4 itu ya. Jadi kalau ada orang bilang nggak usah diqadha, ya itu terserah, itu kan pendapat pribadinya. Kita pun nggak maksa dia. Orang tinggal dia sama Tuhan aja. Nanti di akhirat terserah Allah aja macam mana. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampunkan bagi siapa yang dikehendakinya, Allah akan mengazab bagi siapa yang dikehendakinya. Tinggal Allah menilai dia apakah dengan cara tadi itu sudah cukup tobatnya. Nah, ini kan kita belum ada hitung-hitungan ini kan. Sekarang ini kan proses usaha dalam proses menjalani tobat. Apakah tobatnya nanti di sana diterima, dibenarkan Allah atau tidak? Itu urusan Allah nanti di akhirat. Cumannya ya, ini razia. Kita nggak lengkap surat. Kalau mau amannya balik, bawa surat, bawa helm, segala macam, baru kita lewati jalan. Tapi alah males, nasib-nasiban lah. Mudah-mudahan Pak polisi itu baik hati, nggak di stop, lewat. Mana yang lebih aman? Balik, lengkapi semua, baru kita jalan. Gitulah kira-kira. Kalau mau yang lebih aman, ya diqadha sholatnya. Kalau nggak diqadha macam mana? Ya terserah Allah nanti di sana. Analoginya kayak gitu ya, Malik. Nah, kira-kira begitu. Kan kita mau cari yang yang aslam, yang lebih selamat. Tapi kalau enggak juga, ya monggo. Masa kita maksa orang harus mengqadha sementara dia enggak yakin qadhaan itu wajib? Ya terserah aja, enggak apa-apa. Cuman kan kita dalam kerangka berdalil kan itu. Dia punya dalil, kita juga punya dalil. Dia enggak nerima dalil kita, ya kalau kita enggak nerima dalil dia, masa awak disuruh paksa nerima dalil dia sementara dia pun enggak nerima dalil kita? Ya udahlah, silahkan sesuai dengan dalil masing-masing. Nah, kita Tertangguh ini. Beda kali malam ini. Masalah qadha ini juga maling kan. Selesai subuh itu kan ada waktu yang kita itu tidak boleh sholat. Baik itu sholat sunat, apakah sholat sunat ataupun wajib qadha itu tadi. Apakah wajib qadha ini boleh kita laksanakan setelah kita sholat subuh dan asar? Yang haram namanya makruh tahrim. Di setelah subuh dan asar itu sholat sunat yang tidak bersebab atau yang bersebab tapi sholatnya duluan, sebabnya belakangan. Itu yang nggak boleh. Kalau mengqadha bebas waktu, karena makna mengqadha mengerjakan sholat setelah lewat waktu. Mau setelah waktu subuh habis, ya qadhaan juga. Mau di zuhur pun
ya kodoan juga kan lewat waktu kan. Mau di asar pun nanti dikerjakan, toh udah lewat waktu subuh kan, kodoan juga. Mau malam nanti isya, lewat waktu, ya kodoan juga. Prinsipnya menunjukkan kita bersalah lebih cepat dikerjakan, dibenahi salah itu lebih bagus. Jadi nggak ada haram sembahyang mengkodok setelah habis waktu subuh atau asar, nggak ada. Itu untuk sholat sunat yang tak bersebab, namanya sholat sunat mutlak, atau sholat sunat yang punya sebab tapi sholatnya duluan sebabnya belakangan. Contoh sholat sunat safar. Jadi kalau kita mau keluar kota kan sunat kita sholat dulu 2 rakaat baru kita bergerak meninggalkan rumah. Nah kalau itu dilakukan setelah subuh atau setelah asar, haram hukumnya, nggak boleh. Nah, nih mau pergi haji, mau pergi umroh, perginya kapan? Habis subuh. Titik kumpul di mana? Bandara. Nah, mau umroh nih. Habis subuh sholat safar dia, haram, berdosa. Karena itu sholat sunat yang bersebab, sholatnya duluan, sebabnya belakangan. Kan sholat dulu baru safar, baru pergi ya. Nah, tidak boleh. Kalau mengkodok nggak ada waktu yang haram di situ. Nah, iya. Ada yang nanya dalil, apa dalilnya kodokan? Ya yang dibikin Nabi. Nabi pernah sholat subuh kesiangan, ketiduran dalam perjalanan, tertidur semua sahabat sama Nabi. Begitu terbangun sudah terang, Nabi tetap sholat. Itulah sama kita dalil kodokan sholat. Nah kata mereka, itu kan nggak sengaja. Lah kalau dicari dalil Nabi sengaja ninggalin sholat kemudian Nabi sembahyang, mana jumpa? Seorang Nabi itu kan maksum. Mana mungkin Nabi sengaja ninggalin sholat, itu kan dosa. Melakukan dosa buat Nabi itu sesuatu yang mustahil, karena Nabi maksum dari dosa. Jadi enggak, yang jadi dalil sama kita bukan sengaja atau enggak sengajanya. Yang jadi dalil sama kita, Nabi pernah sholat padahal waktu sudah habis. Itulah dalil kodokan sama kita. Perkara sengaja atau enggak sengaja itu berdosa atau tak berdosa? Kalau memang enggak sengaja kayak Nabi ketiduran, enggak berdosa. Tapi kalau sengaja udah bangun tidur lagi, nah itu berdosa. Jadi sengaja enggak sengaja itu untuk berdosa atau tak berdosa? Nah, adapun yang kita ambil dalil dari Nabi itu adalah Nabi pernah sembahyang lewat waktu. Nah, itu kodokan sama kita. Selangkan Nabi nggak sengaja jadi kodonya, apalagi tidak, apalagi kalau sengaja. Kias bil aula. Nggak usah kita cari dalil, sengaja aja Nabi ninggalin sholat, nggak jumpa itu. Sama kayak misalnya di Quran, fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Jangan kamu katakan kepada kedua orang tuamu, jangan bentak. Di Quran nggak pernah kita jumpa jangan pukul kedua orang tua, nggak ada. Lantas kalau nggak kita jumpai dalil jangan pukul, boleh dipukul? Boleh bu pukul orang tua? Nggak boleh. Nah, dari mana dalil nggak boleh pukul? Ya itu ayat tadi. Lawung bilang bentak saja udah haram, apalagi mau mukul. Jadi nggak usah kita cari dalil mana memukul orang tua itu haram, nggak perlu. Cukup itu jadi dalil. Istilahnya namanya kias bil aula, dikiaskan kepada yang lebih utama. Kira-kira. Iya. Oke. Saya kira cukup. Nanti ibunya ngantuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'ani syarri ab'idna wa qdi hawaijana
في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.